Nah, selanjutnya kita akan mendeteksi yaitu kerusakan pada Samsung Galaxy S7 Edge ya. Ini mesinnya, ini baterainya seperti ini. Jadi ini dipencet tombol power, dia tidak mau nyala, kemudian di cas juga tidak ada reaksi ya. Nah, kita lepas untuk soket fleksibel ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nempelin di area konektor jalur baterai ke PCB, misalkan bunyi, kita pindah posisi ya. Itu sangat mudah untuk menggunakan power supply ya. Jadi mendeteksi kekonsletan dia akan putus arus secara otomatis ya. Jadi tidak merusak komponen handphone. Oke, kita kasih kaleng dulu ini untuk buat ground ya. Jadi apakah kerusakan IC power ataupun IC CPU ya, ataupun yang lainnya. Yang sebelumnya udah saya upload videonya ya, tentang rumus-rumus sistem kerjanya power supply ya, mendeteksinya. Nah, biasakan untuk jari tengahnya untuk mencet power, untuk yang ini untuk ground ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini yang plus. Untuk mantepnya kita setting 4 volt ya, jadi nggak kurang nggak lebih, udah mantep. Kita tempelkan ke arah sini ya. Kemudian nanti kita pencet power. Nah, ini yang tadi Sony dia langsung naik, nah ini Samsung nggak naik ya. Kita pencet. Nah, dia gantung di angka 0,2 ampere ya. Nah, kalau misalkan dia tidak nyampe ke angka 2, kita turunkan ke 3,8 volt ya. Karena sesuai spesifikasi baterai di sini adalah 3,8 volt ya. Jadi ini arus yang buat bolak-balik konsumsi ya. Maka nanti akan nilainya yaitu 0,2. Oke. Coba turunkan lagi, kurang pas, terlalu tinggi ya. Nah, dia 0,2 ya teman-teman, jarum ampere. Nah, ini artinya IC power normal, tetapi si CPU-nya, IC CPU-nya tidak menyambut. Jadi handphone ini yang bermasalah yaitu IC CPU-nya ya. Oke, sudah cukup jelas untuk cara mendeteksi tentang kerusakan handphone melalui power supply, entah HP Sony, entah HP lainnya ya, ataupun Samsung ataupun Vivo, Oppo, bisa gunakan alat seperti ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin belajar ataupun teman-teman yang sekedar ingin tahu ya, gimana sih cara mengeceknya, gimana sih untuk tentang tukang servis atau teknisi handphone ya. Nah, seperti itu rumusnya ya. Jadi 0,2 itu IC power normal. Kemudian kalau misalnya jarum ini nyampe ke 4, yaitu IC CPU menyambut dan bekerja. Tetapi mentok di 4 artinya IC MMC tidak menyambut. Nah, itu bisa dirusak pada software pada bagian IC MMC, ataupun IC MMC perlu diperbaiki ya. Kalau di angka 8. Jadi 0,2 ini IC power. Lalu lanjut ke 0,4 ini IC CPU, lanjut ke 0,8 ampere yaitu IC MMC bekerja. Tetapi kalau misalkan ini jarumnya menunjukkan di 0,2 artinya hanya IC power yang bekerja, si IC CPU-nya tidak menyambut ya. Jadi yang sering terjadi itu biasa kerusakan handphone itu IC CPU dan IC power, karena itu bekerja ekstra ya, dari melalui baterai ke power kemudian ke CPU. CPU itu pembagiannya banyak banget teman-teman ya. Dia membagi ke IC MMC, kemudian ke IC backlight lampu ya, kemudian membagi lagi ke area frekuensi jalur IC sinyal ya.
jadi membagi-bagi, makanya dinamakan CPU. Jadi kayak komputer PC aja kan CPU, kalau LCD-nya atau monitornya normal, CPU-nya rusak ya, maka dia tidak akan nyala, blast dicas pun tidak akan ada respon walaupun baterainya baru, walaupun chargernya baru ya. Jadi seperti itu penjelasannya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Next video selanjutnya nanti kita akan bongkar ataupun kita panaskan ya dengan trik-trik sederhana ya. Jangan lupa di subscribe, ikuti channel ini. Sekian, terima kasih. Next video selanjutnya, semoga bermanfaat.